Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Putri Amalia, lalu yang kedua ada Feni Sugiyarti, dan ada Nadira Syaumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu jaringan meristem. Jaringan meristem sendiri merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jadi, sel-sel dalam jaringan meristem akan membelah terus-menerus selama tumbuhan tersebut masih hidup. Lalu, pada jaringan meristem, perpanjangan tunas dan akar berlangsung akibat pembelahan sel yang berulang-ulang. Pada beberapa spesies, meristem lateral menyebabkan peningkatan ketebalan batang. Lalu, jaringan meristem memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selnya itu kecil-kecil dan berdinding tipis. Dinding selnya terdiri dari zat pektin dan zat yang kaya akan plasma. Yang ketiga, vakuola pada jaringan meristem itu kecil dan banyak dan tersebar. Yang keempat, bentuk selnya seperti kubus, isodiametris, atau prisma. Yang kelima, jaringan meristem tidak mempunyai ruang antar sel. Nah, jaringan meristem sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan laju pertumbuhannya. Yang pertama ada jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal terletak di ujung akar dan batang. Lalu meristem apikal pada akar dilindungi oleh tudung akar atau root cap. Yang ketiga, meristem apikal menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang dan disebut dengan pertumbuhan primer. Yang kedua ada meristem lateral. Meristem lateral atau jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel initial letak jaringan ini di tepi dari alat tumbuhan. Yang kedua, kebanyakan pohon, semak, dan herba memiliki meristem lateral yang aktif. Yang ketiga, meristem lateral berfungsi meningkatkan ketebalan pada tanaman tidak berkayu dan merupakan pertumbuhan sekunder. Pada batang berkayu, terdapat kambium gabus yang berfungsi sebagai memproduksi sel-sel gabus, dan ada kambium vaskular yang berfungsi untuk memproduksi jaringan vaskular sekunder. Bisa dilihat selanjutnya, yaitu letak jaringan meristem apikal dan meristem lateral. Pada meristem apikal, terletak pada shoot apikal meristem dan root apikal meristem. Bisa dilihat pada gambar bahwa di shoot apikal meristem itu tempat bertumbuhnya tunas-tunas tumbuhan. Dan pada root apikal meristem terlihat bahwa ini ditutupi oleh root cap. Dan letak meristem lateral yaitu ada di batang, yaitu di tengah-tengahnya. Jadi dia akan membentuk kambium. Ini saya akan menyampaikan tentang jaringan meristem berdasarkan pembentukannya. Yang pertama adalah promeristem. Promeristem adalah bagian awal dari meristem yang ada di bagian apikal batang dan akar. Lalu yang kedua adalah meristem primer, yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik. Lalu yang ketiga adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari meristem primer. Contoh dari meristem sekunder terdapat pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Nah, promeristem dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada protoderm yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis dan derivatnya. Lalu yang kedua ada prokambium yang akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan vaskuler. Dan yang ketiga ada ground and fundamental meristem yang akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan dasar. Nah, berikut adalah tiga jenis dari ground and fundamental meristem. Yang pertama adalah parenchyma. Parenchyma adalah bagian utama sistem jaringan dasar yang terdapat pada berbagai organ tumbuhan. Nah, fungsi dari parenchyma adalah sebagai menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, sebagai penyokong tubuh saat vakuola berisi air, dan penyembuhan luka. Lalu yang kedua ada kolenkhyma. Kolenkhyma adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri atas sel-sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Nah, kolenkhyma ini bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel dengan adanya pertumbuhan organ. Lalu yang ketiga adalah sclerenchyma. Sclerenchyma ini berperan sebagai elemen penyokong di mana sel-selnya bersifat keras dan kaku. Nah, sel sclerenchyma ini dindingnya sangat tebal dan sangat kuat biasanya dan mengandung lignin. Nah, dinding sel sclerenchyma mempunyai penebalan sekunder dan pada waktu dewasa, sel pada umumnya bersifat mati. Nah, lalu berikut adalah macam-macam jaringan parenchyma berdasarkan fungsinya.
Di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah parenkim asimilasi yang berfungsi sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesa di daun. Lalu yang kedua adalah parenkim udara yang dapat menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar dan biasanya terdapat pada tumbuhan hidrofit. Lalu yang ketiga adalah parenkim penimbun yang berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan yang berupa hasil fotosintesa. Lalu yang keempat adalah parenkim air yang berfungsi sebagai tempat menyimpan air dan biasanya terdapat pada tumbuhan xerofit. Lalu yang terakhir adalah parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut sel-selnya memanjang menurut arah pengangkutannya, dan parenkim ini biasanya terdapat di sekitar xilem dan floem. Berikut adalah gambar dari tipe parenkim. Yang pertama adalah parenkim asimilasi pada daun camellia. Lalu berikutnya ada parenkim penimbun pada korteks akar. Selanjutnya ada parenkim udara pada Elodea canadensis, dan yang terakhir ada parenkim air pada kaktus. Nah, berikut ini adalah macam-macam jaringan sklerenkim. Ada 2, yakni yang pertama adalah sclerate. Sclerate adalah sel-sel yang mati saat dewasa. Nah, umumnya terdapat pada jaringan pengangkut, korteks batang, tangkai daun, akar, dan biji. Nah, sclerate ini dibagi 4 berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada brachyschlerate, lalu yang kedua ada macroschlerate, yang ketiga ada osteoschlerate, dan yang terakhir ada asteroschlerate. Nah, lalu yang kedua dari jaringan sklerenkim yakni ada fiber atau serabut. Serabut merupakan sel-sel yang panjang dan memiliki ujung yang runcing. Nah, umumnya ditemukan pada akar, batang, buah, dan jaringan vaskuler. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari tipe sclerate. Yang pertama adalah brachyschlerate pada daging buah pir, lalu selanjutnya ada osteoschlerate pada kulit biji Phaseolus vulgaris, lalu selanjutnya ada macroschlerate pada kulit biji Phaseolus vulgaris, dan yang terakhir adalah asteroschlerate pada tangkai dan mesofil daun Camellia sinensis. Selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan tata letak dalam tubuh tanaman. Terbagi menjadi 3 tata letak. Yang pertama ada meristem apikal yang letaknya pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar yang berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel dan membelah pada ujung tunas atau kuncup. Selanjutnya yaitu ada meristem interkalar atau antara, yaitu memiliki letak di antara jaringan dewasa atau berada di antara bagian-bagian dari alat-alat tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada meristem lateral atau bisa kita sebut sebagai meristem samping, letaknya sejajar dengan permukaan organ. Meristem apikal terdapat 5 pembentukan. Yang pertama yaitu ada apex pucuk pada Pteridophyta dengan berkaitan dengan teori sel apikal yang dikemukakan oleh Carl Nageli. Pada bagian apex hanya tersusun atas 1 buah sel saja atau lebih dari 1 buah sel. Kalau 1 sel saja bisa kita sebut sebagai sel apikal, dan lebih dari 1 sel bisa kita sebut sebagai inisial apikal, yang nantinya akan membelah dan berkembang menjadi berbagai macam jaringan penyusun tubuh tumbuhan yang lengkap. Ada apex pucuk pada Gymnospermae, di mana proses pembelahan periklinal segera diikuti oleh pembelahan antiklinal, dan hasil pembelahannya menghasilkan tonjolan kecil yang bisa kita sebut sebagai penyangga daun. Bakal daun tumbuh-tumbuhan akan menjadi lebih tinggi dengan membentuk suatu tonjolan kerucut di bagian sisi bawah epidermis tumbuh dengan aktif sehingga menghasilkan lengkungan ke arah apex pucuk. Yang ketiga yaitu ada apex pucuk pada Gymnospermae. Pembentukannya terdapat 2 teori, yaitu teori histogen, di mana teori histogen ini titik tumbuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar membentuk epidermis atau bisa kita sebut sebagai dermatogen. Lalu ada lapisan tengah yang membentuk korteks, bisa kita sebut sebagai periblem, dan bagian dalam membentuk stele yang bisa kita sebut sebagai plerom. Selanjutnya yaitu ada menurut teori tunica corpus, yaitu memiliki 2 titik tumbuh lapisan. Yang pertama itu ada lapisan tepi yang terdiri atas sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas bagian titik tumbuh yang disebut sebagai tunika dan akan berdiferensi menjadi epidermis. Selanjutnya ada bagian dalam yang terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah dan akan berdiferensi, bisa kita sebut sebagai korpus, dan akan membentuk sebagai jaringan selain epidermis. Keempat yaitu ada apex reproduktif yang menghasilkan bunga menggantikan apex vegetatif yang menghasilkan daun dan tunas vegetatif, yang memiliki fungsi yaitu menghasilkan pertumbuhan sumbu dalam arah panjang dengan membentuk daerah merismatik yang lebih luas, tempat berkembangnya berbagai bagian bunga.
Yang terakhir yaitu ada apex akar yang ditemukan pada ujung akar, dan ujung akarnya itu memiliki tudung akar pada ujung meristem apex yang diikuti dengan daerah pemanjangan dan diferensiasi dan bertanggung jawab untuk penambahan tinggi atau panjangnya akar. Selanjutnya yaitu ada meristem interkalar, di mana pada bagian tubuh tumbuhan jaringan meristem interkalar ini dapat ditemukan di bagian pangkal atau internodus batang dan memiliki fungsi yaitu memperpanjang internodus dan mempertambah tinggi pada tumbuhan. Pada batang yang memiliki meristem interkalar ini, daerah buku akan menjadi dewasa lebih awal dan meristem interkalar terdapat dalam ruas. Pada bagian pangkal atau dasar daun, contohnya ada pohon cemara. Pada bagian internod atau ruas, contohnya ada pada rumput-rumputan, tebu, dan bambu. Dan yang terakhir yaitu pada bawah buku atau ruas, contohnya pohon paku ekor kuda ladang. Yang terakhir yaitu ada meristem lateral, di mana umumnya ditemukan pada dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhannya itu menghasilkan pertumbuhan sekunder, dan jaringan meristem ini berfungsi untuk memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jaringan meristem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.